Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kembali lagi bersama kami bertiga di sini adalah tim teaching dari mata kuliah berpikir komputasi. Oke, sebelumnya di sini mungkin saya akan perkenalkan kembali. Ini ada Ibu Adis. Dan juga ada Bapak Bita. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin yang berbeda ini, jadi kita akan membahas tentang sedikit lebih dalam lagi mengenai tentang algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya, ketiga. Ya. Jadi sebetulnya mungkin apa yang kita bahas kali ini itu sebenarnya bersinggungan langsung dengan mata kuliah. Kalau teman-teman juga di semester 1 itu ada mata kuliah beralgoritma dan pemrograman, betul tidak? Nah, Ya, jadi akan sedikit bersinggungan. Jadi sebenarnya mungkin kita di sini mungkin lebih ini ya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang algoritma. Jadi apa sih sebenarnya algoritma itu? Mungkin kita akan tanya dulu. Mungkin dari Bapak Bita bisa menjawab algoritma itu seperti apa sih? Algoritma menurut saya yaitu kumpulan ya instruksi langkah-langkah yang berhingga jumlahnya yang dituliskan secara sistematis ya, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah persoalan logika dan masalah persoalan di kehidupan atau di dalam matematika juga dengan bantuan komputer. Seperti itu. Oh, itu jadi kita bisa simpulkan seperti tahapan-tahapan ya, mungkin tahapan yang lebih Ya, terstruktur seperti itu kali ya. Ya itu mungkin secara lebih ini ya, lebih deskriptifnya. Jadi kalau mungkin kita bisa lebih enaknya, mungkin kita bisa lebih menyimpulkan sedikit mungkin seperti ini langkah-langkah Ya, terstruktur dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang algoritma, pasti kita akan berpikir juga tentang algoritma yang baik itu seperti apa sih sebenarnya. Kalau menurut Ibu Adis tuh algoritma yang baik itu seperti apa sih kalau teman-teman di sini misalnya mau tanya? Kalau algoritma yang baik itu pastinya ya, dia pasti punya langkah-langkah yang baik, metode yang baik. Alright. Jadi setiap permasalahan itu pasti dia mempunyai metode yang paling tepat. Oke. Karena kan kita mesti ada beberapa pilihan metode nih, tapi pasti ada suatu metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Misalnya itu. Bisa juga ketika output dari algoritma itu sesuai dengan apa masalahnya. Jadi masalahnya A, maka outputnya ini harusnya ini nih gitu. Jadi outputnya harus sesuai gitu. Mungkin Mbak Bita bisa menambahi seperti apa algoritma yang baik itu? Untuk algoritma yang baik, menurut saya pertama kita harus menemukan dulu studi kasus yang akan kita lakukan. Gitu ya. Studi kasus yang kita lakukan itu yang paling utama. Ya karena studi kasus itu akan kita lakukan langkah demi langkahnya untuk mencapai outputnya. Dari output itu untuk mencapai outcome-nya gitu. Sehingga akan terjadinya sebuah sistem yang baik. Seperti itu. Mungkin saya sedikit menambahi ya Mbak. Boleh. Jadi algoritma yang baik itu di mana kita itu bisa menyelesaikan masalah itu yang secara efektif dan efisien gitu. Mana yang lebih yang lebih efektif dan lebih efisien, maka itu yang disebut algoritma yang baik gitu. Pasti programmer yang baik itu dia akan memilih nih mana algoritma yang efektif tuh sekiranya mana gitu. Itu baru programmer yang sip. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang algoritma, pasti kita berbicara juga tentang karakteristik dari algoritma itu. Karena tadi sudah disebutkan bahwa algoritma itu pasti memiliki inputan, atau kita sebut dengan masukan kan, kemudian proses dan kemudian juga yang namanya luaran atau output seperti yang disampaikan tadi. Terus sebenarnya kalau mau bicara tentang algoritma itu, sebenarnya bagaimana sih bentuk penyajian algoritma yang sebenarnya akan kita pelajari nanti? Itu seperti apa menurut Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya untuk bentuk penyajian algoritma itu ada dua metode ya. Pertama menggunakan pseudocode ya, menggunakan langkah-langkah, menggunakan bahasa komputer, cuman menggunakan bahasa kita sendiri, gitu, dengan bahasa kita sendiri. Dan yang kedua yaitu menggunakan flowchart, gitu ya. Untuk tahapan-tahapan flowchart itu ada tahapan-tahapannya. Gitu. Nah, nanti bisa dipelajari lagi tuh di mata kuliah algoritma untuk lebih serunya. Oke. Dan tapi sebenarnya kalau flowchart juga kita akan pelajari juga di mata kuliah ini, tapi mungkin di akhir ya. Di akhirnya ketemu kita lagi di akhir untuk memperdalam lagi ilmunya. Jadi begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang algoritma ini, tentunya kita akan berbicara contoh kehidupan. Jadi contoh algoritma di kehidupan sehari-hari.
gitu. Jadi menurut Bapak Ibu tuh gimana sih biar teman-teman di sini nggak ngerasa bingung nih kalau algoritma itu seperti apa sih kalau di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jadi bisa dijelaskan bagaimana? Oke. Mungkin yang contoh sederhananya aja ya teman-teman di kehidupan sehari-hari. Contohnya biasanya anak kos nih seringnya bikin mie ya, nanti iya nanti misal yang langkah-langkah bikin mie pertama kita mikir dulu nih mie apa yang ingin kita buat, misal ada merek si A, B, C, kayak gitu ya. Nanti kita pilih tuh mana yang pengen kita masak. Setelah milih kita pasti beli dulu nih, kita beli, habis itu setelah kita beli kita buka bungkusnya, lalu mungkin kita rebus air, kita masukkan bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Proses-proses pembuatan mie tersebut merupakan definisi algoritma di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin teman-teman lebih mudah memahami nih gimana algoritma itu di kehidupan sehari-hari. Pakai mie ya. Contohnya mie. Jadi karena anak kos sih biasanya benar sekali. Atau lebih mudah ditangkap ya. Atau mungkin Mbak Mita ada contoh lain mungkin biar teman-teman mungkin di sini biar bisa lebih paham lagi. Kalau saya sih mencoba menjelaskan jenis algoritma itu karena saya punya pengalaman di media ya. Jadi algoritma dengan data dari media ya. Jadi pertama itu kita mencarikan informasi dulu, sumber-sumber informasi yang ada. Gitu. Dari sumber-sumber informasi yang ada, selanjutnya kita mengumpulkan informasi itu. Gitu ya. Kita cari yang paling utamanya. Setelah informasi itu kita sudah dapat ya, informasi itu kita entry ke sebuah sistem. Ya, kita entry ke sebuah sistem. Selanjutnya itu ya, dari sistem itu kita review. Kita review kembali, kita lihat kembali gitu kan. Setelah itu kita upload ke websitenya, website di media tersebut. Setelah itu outcome-nya, dari website tersebut dapat dibaca oleh pelanggan. Jadi seperti itu ya kalau untuk di media. Di media. Jadi sebenarnya banyak ya. Klien bisa membaca informasi yang ada di website itu. Nah itu ada tahapan algoritma kalau di media ya. Di media. Kalau di media berarti lebih bersinggungan tentang mungkin lebih ke profesional mungkin ya. Iya benar. Lebih ke profesional. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang algoritma ini banyak ya sebenarnya, banyak sekali di kehidupan sehari-hari ya, di profesional kita kan. Kalau kemarin mungkin udah dibahas juga tentang pekerjaan-pekerjaan yang profesional IT, benar nggak Mbak Mita? Benar. Banyak sekali. Jadi mungkin kalau kita bisa tadi setelah kita berbicara tentang algoritma ini pasti kita akan bersinggungan nih, karena tadi kan kita akan membahas tentang algoritma dan juga bahasa pemrograman. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam bahasa pemrograman itu. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu tuh apa sih? Jadi apa bedanya tentang, mungkin yang bertanya-tanya bahasa pemrograman dengan program. Apa sih itu sebenarnya, mungkin ada yang boleh menjawab? Kalau secara singkatnya ya, untuk bahasa pemrograman itu seperti sebuah instruksi standar sih di dalam komputer, agar antara komputer itu, antara software dan hardware dia dapat berkomunikasi. Maka kita menggunakannya namanya dengan bahasa pemrograman gitu. Kalau bedanya dengan program ya, jadi program itu sesuatu yang kita bikin nih, kan nanti kita ada macam-macam nih, ada macam-macam bahasa pemrograman. Misalkan kita sering coding nih, itu yang dimaksud program yang kita bikin. Gitu. Misal outputnya kita bikin program sistem informasi, bisa sistem keuangan atau sistem apapun. Itu yang dimaksud dengan programnya. Kita bisa bikin program nanti dari berbagai macam bahasa pemrograman, seperti itu. Kalau bahasa pemrograman sendiri itu ada apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih. Bapak Mita mungkin bisa mencontohkan bahasa pemrograman itu. Untuk bahasa pemrograman ya, yang lagi populer saat ini mungkin bahasa pemrograman Python ya. Ya, benar-benar Python. Itu karena lagi hits banget, karena itu lebih simpel ya. Kalau Python itu pemanggilannya juga lebih enak lah gitu. Kalau untuk pemula itu insya Allah lebih cepat lah belajar Python itu. Benar. Kayak mirip sama bahasa kita nggak sih ya kalau Python ya? Ya, mirip lah. Itu ya. Selanjutnya ada juga bahasa pemrograman Java. Java. Terus ada juga C++. Mungkin teman-teman di sini kalau di algoritma pemrograman mungkin pakai C++ ya. Jadi mungkin bisa belajar lagi tentang C++ itu ya. Ada apa lagi? Mungkin banyak ya. Ada banyak sebenarnya Mbak, Ibu. Di sini kita kan
sering bikin web nih ya teman-teman kan sekarang web, sering bikin web kayak gitu. Misal punya jualan, mereka pasti bikin websitenya nih. Itu kan sekarang website sangat dukung banget kalau kita lagi punya e-commerce ya. Iya, Mas ya, e-commerce kayak itu tadi banget. yang disebutkan tadi media kan, dia Iya, pakai web kan. Nah, pasti. kalau web itu bahasanya apa sih sebenarnya? Biasanya kita Pakai bisa apa? pakai HTML atau PHP. PHP juga bisa PHP, Mbak. benar. Ya, Bu. Oke, boleh. Dan sudah ada frameworknya juga itu seperti Oh, framework. menggunakan Iya, benar. kode Igniter, Oh, gitu, benar. menggunakan Laravel seperti itu. Udah banyak sekali ya bahasa Banyak pemrograman, sekali. banyak sekali. Jadi mungkin apa sih bedanya dari masing-masing, mungkin yang lebih apa ya, mungkin kita sedikit aja bedanya masing-masing. Mungkin ada yang boleh menjelaskan nggak apa bedanya? Kalau saya tadi yang Iya. saya sebutkan untuk PHP HTML itu kan jelas untuk website ya, Ah, itu oke. dia konsennya ke bikin website. Ah, Misalnya ada juga nih bahasa SQL ya, SQL dia tentang bersih data atau membuat database ya, Oke. nanti database gitu. Benar-benar. Kalau yang disebutkan Bapak Bita tadi misal Java bisa untuk apa gitu Pak? Kalau untuk Java atau Python itu kan bahasa pemrograman ya, sebuah bahasa pemrograman untuk membuat program. Programnya itu bisa berupa aplikasi desktop, gitu ya, program seperti membuat artificial intelligence gitu kan, iya, benar. pakai Python itu seperti itu. Oke, mungkin juga kalau Java itu lebih ke ini ya, object oriented ya. Nanti mungkin Oke, akan belajar betul. juga nanti mungkin di semester selanjutnya. Begitu. Jadi mungkin ini ya, jadi teman-teman kita belajar mengulas lebih sedikit lagi untuk tentang algoritma dan bahasa pemrograman. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih kurang jelas bisa ditanyakan di kelas kami masing-masing ya mungkin, atau Bapak Ibu di sini ada yang menambahkan? Udah ada ya, mungkin cukup ya, nanti boleh kita sambung lagi di next pertemuan. Jadi tetap stay tune di YouTube channel kami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Dadah. teman-teman. Bye-bye.